Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Ayah bunda, pada cerita ini, pada kisah pengasingan ini ada sedikit yang perlu kita kupas, yaitu bagaimana Rasulullah bersabar menghadapi pengasingan yang begitu panjang. Sabar, orang yang sabar atas cobaan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar bukan berarti pasrah. Bersabar adalah berusaha mencari jalan keluar dari masalah dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cobaan yang diberikan. Marilah kita coba introspeksi diri. Sudahkah kita menjalankan kesabaran itu? Sudahkah ada dalam hati kita, dalam langkah kita, kesabaran itu? Ketabahan. 3 tahun sudah Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib terasing. Mereka mengalami kekurangan makanan dan pakaian. Perlahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai membuka hati orang Quraisy. Hisam bin Amru yang sering mengantar makanan kepada Bani Hasyim mulai bergerak. Diam-diam dia menemui Juhairi bin Abu Umayyah. Ibu Juhairi adalah Atikah binti Abdul Muthalib. Setelah berhasil membujuk Juhairi, Hisam bin Amru menemui Mut'im bin Adi. Lalu dia membujuk Abul Bahtari. Terakhir dia berhasil membujuk Jam'ah bin Al-Aswad. Mereka berlima bertemu di Hujun dan bersepakat untuk membatalkan perjanjian. Maka siasat pun mulai diatur. Esoknya mereka akan menyampaikan kepada khalayak. Juhairi yang memulai, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita akan bersenang-senang sedangkan saudara kita Bani Hasyim membiarkan mereka celaka? Demi Allah, saya tidak akan duduk sebelum menyobek perjanjian itu." Abu Jahal segera menentang ajakan itu. Dengan geram, dia berdiri dan berteriak lantang, mendustakan. "Hai, dusta! Berani-beraninya kamu! Jangan kau sobek perjanjian itu!" seru Abu Jahal. "Demi Allah, kamu yang berdusta!" bantah jamaah. "Kami tidak rela terhadap naskah ini ketika ditulis." Abdul Bahtari ikut bersuara. "Jamaah tidak berdusta. Kami memang tidak rela dan tidak setuju dan juga tidak mengakui isi naskah ini." Mut'im memperkuat ucapan mereka. "Kalian berdua tidak berdusta.
Berdustalah orang yang berpendapat demikian. Kami berlepas diri dari isi naskah ini. Hal ini tidak tentu. Hal ini sudah kalian rundingkan kan tadi malam, sehingga kalian sepakat untuk merobek perjanjian ini. Itu kan yang kalian lakukan? bentak Abu Jahal. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana sendiri. Berdirilah Abu Thalib yang sedang berada di sisi Ka'bah. Keponakanku berkata, Allah telah mengirim rayap untuk memakan naskah perjanjian ini, kecuali tulisan nama Allah, ujar Abu Thalib dengan tenang. Apabila ia dusta, kami akan menyerahkannya kepada kalian. Namun, jika keponakanku benar, kalian harus menghentikan pemboikotan ini. Orang-orang yang berkumpul menganggukkan kepala dan bergumam. Ya, benar. Anda telah berlaku adil. Ya, benar Abu Thalib. Kamu sudah berlaku adil. Ayo buktikan, benar tidak ucapan Muhammad? Benar tidak ada rayap yang memakan naskah perjanjian itu? Mut'im bangkit mendekati naskah itu. Dan benarlah adanya. Rayap telah memakan kertasnya, kecuali tersisa tulisan Bismikallahumma. Maka berakhirlah pemboikotan. Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib keluar dari tanah pengasingan dengan berbaris rapat dan berlari-lari kecil. Mereka tidak boleh menampakkan kelemahan kepada kaum musyrik. Namun rupanya kegembiraan itu hanya sesaat. Kegembiraan itu dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim hanya sesaat. Beberapa bulan kemudian, Abu Thalib, sang paman yang selalu membelanya, sakit parah. Pemboikotan selama 3 tahun rupanya makin melemahkan tubuhnya. Hingga suatu hari, Abu Thalib menutup mata tanpa membawa iman dalam dadanya. Sungguh sangat disayangkan. Sekitar 3 bulan kemudian, perempuan pembela Rasulullah SAW, Bunda Khadijah, juga tutup usia. Usianya 65 tahun saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Tahun ini dinamai Amul Husni, yaitu tahun duka cita, di mana beliau kehilangan paman yang dicintainya, juga Bunda Khadijah yang mendampingi beliau dalam masa perjuangan. Begitu berat rasanya ditinggalkan 2 orang yang dicintai. Ditambah lagi permusuhan dan kebencian Quraisy kepada beliau makin menjadi-jadi. Nah, ayah bunda dan adik-adik sekalian, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, nantikan satu cerita lagi yang nanti akan Bude bacakan
Tetapi sebelum menginjak cerita itu, Bude mau bacakan ini ya. Jadi kita boleh bersedih, boleh ya, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Seperti ini tadi yang disebut Amul Husni, yaitu tahun duka cita. Tetapi tidak boleh larut dalam kesedihan. Sekali lagi, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita pasti pernah bersedih, namun kita tidak boleh berlebihan dan larut dalam kesedihan. Jika kita berada di atas kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bersama kita. Dia akan menghapus kesedihan dan menghibur hati kita dengan nikmatnya. Seperti sabdanya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah 9:40. Nah ini ya, jadi kita tidak boleh bersedih yang berlarut-larut. Nah itu memang betul-betul tidak diizinkan ya. Bude sapa dulu yang ikut bergabung di fanpage Radio Asa FM. Ada Bapak Sumarji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani Sugeng Sonten saking Blitar Selatan hadir. Nggih, nambah nuwun. Ini tadi Bude sudah membacakan 2 cerita. Dan juga ada Bunda Endang Marinda ya. Bunda Endang Marinda yang saat ini menonton, mungkin Jumat depan bisa menemani Bude untuk berkisah tentang Rasulullah tauladan kita.